Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 24 di bulan Juni ya 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Khususnya di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit-penyakit ya yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan di 1,6% ya, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Dan untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan di 0,96% guys. Tapi kalau kita lihat 7 hari ke belakang, Bitcoin ini sudah naik di 14% ya. Ini cukup bagus banget. Kemudian untuk Ethereum ini masih merah, tapi kalau kita lihat secara historis di 7 hari kemarinnya juga mengalami kenaikan ya di 8,2%. Untuk BNB masih belum ada pergerakan karena masih bertarung ya dengan SEC atas tuduhannya. Kemudian untuk SRP ini juga masih belum terlihat ya untuk kenaikannya. Dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya cuma 2% aja guys. Kalau kita bandingkan dengan beberapa altcoin yang lain, SRP ini masih belum terlihat ya. Contohnya untuk Cardano ini dalam 7 hari ke belakang naik 11%, Dogecoin ini 7%, Solana 12% ya. Litecoin malah keren lagi ini di 16,9%. Kemudian untuk Polkadot juga udah naik di 14%, Polygon 12%. Kemudian untuk beberapa altcoin seperti Shiba Inu, Avalanche, apalagi untuk Bitcoin Cash ini ya naiknya gila-gilaan ya di 68% guys dalam seminggu terakhir ini. Dan untuk kenaikan dari Bitcoin Cash ini saya masih belum dapat informasinya guys ya. Nanti kita akan infokan kembali kalau sudah menemukan informasi yang valid. Dan untuk sekarang kita langsung melihat bagaimana pergerakan harga ya dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini untuk time frame daily-nya. Dimana hari ini untuk close candle-nya hijau ya, meskipun ada sedikit penurunan untuk koreksinya dan lumayan ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya bisa dibilang akan sideways dulu. Tapi kalau kita lihat untuk volume transaksi yang terjadi di sini bisa kita bilang cukup lumayan gede ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa histori yang kemarin, ini memang masih belum terlalu besar ya. Jadi ada kemungkinan untuk masih lanjut naik lagi, ini masih besar guys ya. Dan kemungkinan kalau menurut saya pribadi dengan adanya sentimen-sentimen positif yang terjadi beberapa hari ini, besar kemungkinan ya untuk Bitcoin ini lanjut naik lagi guys. Dan kalau seandainya besok untuk close candle-nya ini bisa menyentuh di harga 32.000 ini ya, ini akan keren banget tentu saja. Dan apalagi bisa menembusnya kemudian close candle di atasnya, ini akan sangat keren banget. Tapi itu justru menjadi salah satu tanda ya bahwa kita harus mengantisipasi untuk koreksinya guys, karena kenaikannya juga sudah cukup lumayan banget ya. Oke, nanti kita akan update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Tentu saja ini berhubungan dengan Bitcoin, kenapa naiknya bisa menembus ke 31.000 ini, dan kita lansir dari harian Coin Journal, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin mencapai 31.000 dolar ya, karena SEC ini menyetujui guys untuk ETF Bitcoin berjangka atau futures dengan leverage pertama guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Bitcoin menembus level di 31.000 dolar ya pada hari Jumat sore karena pasar bereaksi terhadap berita terbaru ya tentang dana yang diperdagangkan di bursa berjangka atau ETF Bitcoin berjangka atau futures pertama di Amerika Serikat guys. Kenaikan ini mendorong harga Bitcoin ke level tertinggi di 31.458 dolar di bursa kripto Bitstamp. Dengan harga mata uang kripto unggulan ini mencatatkan level tertinggi baru di tahun ini ya, dan level tertingginya sejak Juni 2022 kemarin. Bitcoin diperdagangkan pada harga 31.170 dolar pada saat artikel ini ditulis ya, dan sekitar 4% lebih tinggi dalam 24 jam terakhir, tetapi naik 87% secara year to date guys. SEC menyetujui Bitcoin ETF futures atau berjangka dengan leverage pertama. Jadi pada hari Jumat pada tanggal 23 Juni, pasar Amerika Serikat memasuki babak baru ya dalam investasi kripto ketika ETF Bitcoin futures dengan leverage pertama mulai berlaku guys. Volatility shares 2 kali Bitcoin strategi ETF atau BITX akan mulai diperdagangkan pada hari Selasa.
27 Juni dan akan memungkinkan para investornya mendapatkan exposure ke Bitcoin dengan pengembalian harian. Alih-alih berinvestasi langsung pada Bitcoin, BITX akan mencari keuntungan dari kenaikan harga kontrak berjangka dari Bitcoin. Sesuai dengan rincian dana dan perspektif yang diajukan ke SEC, ETF strategi Bitcoin 2 kali akan diselaraskan dengan indeks gulungan harian CME Bitcoin Futures. Bitcoin telah memimpin pasar lebih tinggi selama sekitar 1 minggu terakhir ini ya, dan memanfaatkan sentimen bullish yang dipicu oleh pengajuan ETF Bitcoin senilai 9 triliun dolar oleh manajer aset BlackRock. BlackRock memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi ya dengan aplikasi ETF yang menjadi alasan optimisme pasar. Platform analitik Into the Block menunjukkan apa arti ETF spot bagi adopsi dan harga Bitcoin guys. Dan memang pengajuan manajer aset membuka jalan bagi hiruk-pikuk aplikasi ETF spot dari beberapa raksasa Wall Street dan lembaga keuangan global lainnya. Dengan harga Bitcoin dalam momentum bullish, kemungkinan pasar dapat melihat lebih banyak lagi pergerakan besar dari smart money guys. Nah ini keren banget tentu saja ya. Dan sudah ada tanda-tanda apakah ini menjadi indikasi ya bahwa pengajuan ETF untuk Bitcoin spot ini akan segera disetujui oleh ETF. Ini akan keren banget dan efeknya akan sangat masif banget guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian CryptoSlate dan sekali lagi Binance mendapatkan ujiannya guys. Dimana di sini diinformasikan bahwa Kepala Regulator Keuangan Belgia memerintahkan Binance untuk menghentikan layanannya di Belgia guys. Pengumuman resmi ini mencakup kemungkinan sanksi pidana ya terhadap bursa tersebut. Jadi Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Belgia atau FSMA ini telah menuntut penghentian segera sebuah layanan mata uang kripto yang ditawarkan oleh Binance, bursa mata uang kripto global dan platform blockchain. Menurut sebuah pernyataan yang dirilis oleh FSMA pada tanggal 23 Juni, perintah tersebut muncul setelah FSMA menyuarakan keprihatinan ya atas penawaran layanan pertukaran Binance antara mata uang virtual dan mata uang legal serta layanan dompet penitipan di Belgia yang ternyata berasal dari negara-negara di luar wilayah ekonomi Eropa atau European Economic Area atau EEA. Hal ini dilarang oleh hukum Belgia dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat menyebabkan sanksi pidana ya terkait pencucian uang dan pendanaan teroris. 27 perusahaan yang dilaporkan terlibat dalam aspek operasional dan teknis penawaran Binance, 19 diantaranya berada di luar EEA, gagal memberikan dokumentasi hukum yang diperlukan dan bukti badan hukum berbasis EEA mereka yang berwenang untuk menawarkan layanan tersebut di Belgia. Menurut pernyataan tersebut ya, Binance tidak dapat memverifikasi bahwa layanan mereka di Belgia dilakukan oleh entitas yang diatur oleh hukum negara anggota EEA lain dan disahkan oleh negara anggota asal mereka. Oleh karena itu, FSMA memutuskan bahwa aktivitas Binance di Belgia merupakan pelanggaran langsung terhadap larangan ini dan telah memerintahkan Binance untuk menghentikan aktivitas ini dengan segera. Selain perintah penghentian ya, FSMA juga menuntut Binance untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan semua kunci kriptografi dan mata uang virtual yang dipegang atas nama klien Belgia. FSMA bersikeras bahwa aset-aset ini harus dikembalikan kepada klien secara langsung atau ditransfer ke entitas yang diatur oleh hukum negara anggota EEA dengan Binance memastikan transfer yang aman. Jaksa Agung Brussel telah diperingatkan tentang potensi pelanggaran pidana. Binance telah menghadapi serangan kemunduran dalam operasinya di Eropa. Anak perusahaannya di Inggris yaitu Binance Market Limited membatalkan pendaftarannya dengan Otoritas Perilaku Keuangan atau FCA negara tersebut. Sementara Binance juga mengumumkan kepergiannya dari pasar Belanda karena kegagalan dalam mengamankan pendaftaran sebagai penyedia layanan aset virtual atau VASP. Binance juga didenda 3,3 juta euro di Belanda ya pada Juli 2022 karena operasi tanpa izin. Pertukaran ini telah diselidiki oleh pihak berwenang Prancis sejak Februari 2022 atas tuduhan pencucian uang yang diperparah dan beroperasi tanpa izin di negara itu antara tahun 2020 dan 2022 guys. Jadi sekali lagi Binance mendapatkan ujiannya guys dan kita doakan aja semoga ini tidak berlangsung lama dan akan segera ketemu ya untuk jalan keluarnya karena efeknya akan sangat besar banget jika Binance ini terus-terusan ya mendapatkan ujian-ujian seperti ini ya. Dan tentu saja ya sentimen negatif seperti ini akan membuat efek domino juga ya bagi institusi-institusi yang lain yang kemungkinan juga akan menyerang Binance guys. Nah ini cukup buruk ya.
Kita nantikan aja untuk update-nya seperti apa. Kita akan informasikan ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian The Block guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Coinbase ini merayakan kemenangannya ya di Mahkamah Agung Amerika Serikat atas arbitrase. Nah ini menarik ya. Jadi Coinbase merayakan kemenangan di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Jumat, meskipun itu tidak terkait langsung dengan perselisihan yang lebih luas yang telah terjadi dengan regulator di negara tersebut. Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung atas tinjauan yang cermat, tulis Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal di Twitter. Contoh lain mengapa saya percaya pada sistem pengadilan Amerika, aturan hukum terkadang lambat dan terkadang mengecewakan, tapi itu tetap menjadi harapan terakhir dan terbaik kita dalam demokrasi yang tidak sempurna, kata Grewal. Pengadilan berpihak pada Coinbase dalam pemungutan suara 5-4 memperkuat kemampuan bursa untuk melalui arbitrase ketika berhadapan dengan perselisihan pelanggan. Hakim Brett Kavanaugh juga menyampaikan pendapatnya pada Jumat pagi. Putusan ini muncul setelah Abraham Belsky mengajukan gugatan class action di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California, menuduh bahwa Coinbase gagal mengganti dana yang diambil secara curang dari akun pengguna. Menurut pendapat tersebut, Pengadilan distrik tersebut menolak mosi Coinbase untuk memulai arbitrase, yang kemudian menimbulkan pertanyaan ya, apakah pengadilan distrik harus menghentikan prosesnya. Hakim Ketanji Brown Jackson mengajukan pendapat berbeda ya, dan mengatakan bahwa keputusan tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pengadilan federal. Aturan wajib tetap umum untuk banding arbitrase setelah ini muncul begitu saja ya, dan tidak ada undang-undang yang memberlakukannya. Juga tidak ada keputusan pengadilan ini, kata Jackson. Coinbase telah terlibat ya dalam pertempuran sengit dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengenai regulasi kripto di negara bagian tersebut, dengan regulator menggugat perusahaan tersebut awal bulan ini atas dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas guys. Nah ini menarik ya, dan setidaknya ini menjadi angin segar ya untuk Coinbase di tengah perselisihannya dengan SEC guys, dan kita doakan aja Coinbase juga mendapatkan penyelesaian yang cukup adil ya, baik kedua belah pihak, baik SEC maupun Coinbase itu sendiri ya, karena efeknya juga pasti akan sangat masif banget guys ke depannya ya, khususnya di dunia kripto ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih berhubungan dengan Coinbase ini, dimana Coinbase sesuai yang dilansir ya dari harian Crypto Slate menambahkan dukungan untuk USDC di jaringan Stellar guys. Nah ini menarik ya. Jadi penambahan ini dapat mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan transaksi yang lebih cepat tentunya. Coinbase telah menambahkan dukungan untuk USD Coin atau USDC di jaringan Stellar atau Stellar Development Foundation SDF yang mengatakan pada tanggal 23 Juni. Pengumuman tersebut menunjukkan ya bahwa Coinbase akan mengizinkan penarikan dan penyetoran stablecoin Circle melalui jaringan Stellar. SDF mengatakan bahwa dukungan Coinbase untuk USDC di Stellar akan memungkinkan transaksi yang lebih cepat ya dan lebih murah. Secara khusus dikatakan bahwa USDC di Stellar dapat memberikan biaya transaksi mendekati 0 guys, dan dapat menyelesaikan transaksi hanya dalam waktu 5 detik. SDF lebih lanjut menyatakan bahwa penambahan tersebut akan memperkenalkan jalan on atau off yang signifikan untuk USDC bersama dengan wallet, bursa, dan bisnis fintech Stellar yang sudah ada. Coinbase Asset mengakui fitur tersebut dalam tweetnya sendiri. Di sana perusahaan menulis bahwa USDC di Stellar akan membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menyimpan dan memindahkan uang guys. Circle awalnya meluncurkan USDC di Stellar pada Februari 2021 ya. Stablecoin USDC juga ada sebagai aset asli di Ethereum, Solana, Tron, Avalanche, Hedera Graph, Algorand, dan Flow, dan sebagai aset yang dijembatani di chain lain guys. Baru-baru ini Circle mengumumkan akan membuat versi asli untuk USDC ya, untuk blockchain Arbitrum, di mana ia sudah ada sebagai aset yang dijembatani atau di bridge. Tidak seperti beberapa peluncuran USDC sebelumnya, berita ini tidak berarti bahwa USDC akan hadir di chain baru guys. Sebaliknya, ini berarti bahwa bursa utama yaitu Coinbase mulai menggunakan USDC pada blockchain yang sudah ada. Nah ini keren banget ya. Dan tentu saja ini memberikan pilihan ya bagi pengguna Coinbase ya khususnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari USDC yang ada di jaringan Stellar ini ya. Ini akan keren banget dan kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa ya. Khususnya untuk jaringan Stellar itu sendiri, khususnya untuk tokennya yaitu XLM guys. Nah ini akan menarik ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya dan ini berhubungan dengan rival dari XLM yaitu XRP guys. Seperti yang dilaporkan dari harian Z Crypto. Nah di sini dipertanyakan ya, kapan sih kira-kira waktunya untuk XRP ini to the moon ya? Dimana Ripple ini berada di atas angin dalam gugatan SEC saat CEO Garlinghouse ini menjelaskan hasil kasusnya guys. Nah ini menarik ya.
Jadi Brad Garlinghouse sebagai CEO Ripple membuat pengungkapan penting tentang Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya dalam pidato video yang jarang terjadi ini, memberikan penjelasan tentang apa yang dia yakini sebagai upaya yang disengaja untuk menghambat inovasi di ruang kripto dan kontrol melalui penegakan hukum. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pidato Hinman 2018 yang terkenal kejam yang mencakup standar untuk menetapkan apakah token adalah sekuritas, dan baru-baru ini dibuka segelnya mendorong kepala eksekutif untuk menyampaikan pidatonya guys. Garlinghouse lebih lanjut menekankan bahwa meskipun SEC menunjukkan sikap keterbukaan dan arahan, temuan tersebut tidak terbatas ya pada token atau blockchain apapun, dan sebaliknya berfungsi sebagai bukti pengejaran agensi yang gigih dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap sektor ini. Dia menyebutkan interaksi agresif Ripple dengan SEC, termasuk pertemuan pribadi dengan Jay Clayton dan Bill Hinman, di mana tidak ada keberatan ya terhadap token XRP yang dikategorikan sebagai sekuritas yang disuarakan guys. CEO Ripple mencatat bahwa masih banyak yang harus dilakukan ya dalam perjuangan untuk kejelasan peraturan karena tindakan SEC terhadap Ripple mendekati kesimpulannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mendukung Ripple selama proses tersebut guys, termasuk rekan kerja, teman, keluarga, dan komunitas XRP yang lebih besar. Pendekatan SEC terhadap mata uang kripto telah menjadi bahan perdebatan yang meningkat ya sejak penemuan Garlinghouse, yang juga mempertanyakan transparansi dan tujuan regulasi badan tersebut. Kebutuhan akan undang-undang yang transparan dan lingkungan yang mendorong inovasi masih menjadi fokus utama diskusi yang terus berlanjut karena komunitas kripto menunggu perkembangan terbaru guys. Jadi intinya apapun yang terjadi dengan XRP dan SEC ini guys akan sangat berpengaruh ya, khususnya untuk crypto space, karena tentu saja apa yang dialami oleh XRP ini akan mewakili platform-platform ya ataupun proyek-proyek kripto yang bisa dibilang hampir mirip ya dari XRP ini guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangan dari XRP ini, karena kalau memang sudah jelas ya kira-kira nanti XRP ini bisa memenangkan perselisihannya dengan SEC, kita tinggal menunggu kapan XRP ini akan to the moon guys. Oke. Kemudian untuk informasi terakhir guys, dan ini berhubungan dengan Indonesia guys ya. Dan ini menarik seperti yang dilansir dari harian Si Crypto, di mana Indonesia guys ya, untuk regulator pasar di Indonesia menyatakan Cardano dengan tokennya ADA ini sebagai komoditas guys, dan mendorong prospek pertumbuhan. Nah ini menarik ya, jadi regulator pasar Indonesia telah mendeklarasikan token asli Cardano yaitu ADA sebagai komoditas yang menandakan tonggak sejarah penting ya dalam arena mata uang kripto global guys. Melalui amandemen peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 pada tanggal 9 Juni, Bapepti sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia mengklasifikasikan lebih dari 450 mata uang kripto termasuk Cardano dengan tokennya ADA sebagai komoditas yang memungkinkannya untuk diperdagangkan dalam kerangka kerja peraturan yang telah ditetapkan guys. Menurut Mukadimah dokumen tersebut ya, evaluasi ekstensif dilakukan sebelum pendaftaran mata uang kripto tersebut dengan mempertimbangkan utilitas, fungsionalitas, dan nilai intrinsik dalam ekosistem blockchain masing-masing. Dengan mendudukan mata uang kripto ini pada pengawasan seperti itu, maka Bapepti mencatat ya bahwa hal itu bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan investor sambil mempromosikan inovasi dan kemajuan teknologi di ruang mata uang kripto. Khususnya, regulator mengakui nilai dari Cardano ya, mengingat utilitas dan peran pentingnya dalam ekosistem blockchain Cardano. Token ADA dari Cardano memiliki arti penting ya dalam ekosistem blockchain Cardano karena utilitas dan fungsinya. Token ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi, staking, dan berpartisipasi dalam tata kelola jaringan. Namun keputusan dari Bapepti ini untuk mengklasifikasikan mata uang kripto ini sebagai komoditas sangat kontras ya dengan perspektif Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. SEC telah mengkategorikan ADA dan mata uang kripto lainnya sebagai sekuritas, sebuah sikap yang ditegaskan kembali dalam kasus baru-baru ini terhadap Binance US yang menuai kritik dari komunitas mata uang kripto. Meskipun demikian ya, klasifikasi ADA dan mata uang kripto lainnya oleh pemerintah Indonesia sebagai komoditas mencerminkan potensi pergeseran kekuatan dalam landscape mata uang kripto dengan negara-negara seperti Indonesia dan China yang menerima dan mengakui mata uang kripto sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Meskipun Barat, khususnya Amerika Serikat, secara tradisional memainkan peran dominan ya dalam membentuk kemajuan teknologi, para ahli di industri ini telah menyatakan ya bahwa kerangka kerja regulasi yang berpikiran maju dan merangkul inovasi teknologi di timur dapat memposisikan negara-negara ini di garis depan revolusi teknologi berikutnya guys, meninggalkan Amerika Serikat di belakang. Di tengah-tengah tindakan keras peraturan terhadap perusahaan cryptocurrency Amerika Serikat, para pemimpin industri seperti Coinbase dan Gemini telah mulai mencari tempat lain. Baru-baru ini Coinbase memasuki Bermuda, sementara Gemini mencari lisensi di Uni Emirat Arab.
Sementara itu, Bittrex menghentikan operasinya di Amerika Serikat pada bulan April dengan mengatakan bahwa lingkungan regulasi Amerika Serikat tidak layak untuk bisnis. Pengakuan pemerintah Indonesia terhadap ADA sebagai komoditas juga membuka kemungkinan bagi negara-negara tetangga untuk mempertimbangkan kembali sikap regulasi mereka terhadap mata uang kripto. Melihat kesuksesan dan penerimaan Cardano di Indonesia, negara-negara ini juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis komoditas terhadap mata uang kripto, mendorong kejelasan regulasi, inovasi, dan investasi, guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Bapepti yang mengkategorikan Cardano sebagai komoditas, guys, dan tentu saja ini bisa mewakili proyek-proyek kripto yang lain, mungkin Solana, Avalanche, atau beberapa proyek lain yang mempunyai utility seperti halnya Cardano untuk dikategorikan sebagai komoditas, guys. Dan ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Dan untuk sementara ini dulu informasinya, guys. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.